Hai semuanya, karena banyaknya tanggapan positif pada video TIU Matematika Tanpa Cakar yang saya posting kemarin, dan banyak juga permintaan untuk dilanjutkan materi-materi yang lainnya yang masih bisa dikerjakan tanpa cakar, akhirnya TIU Matematika Tanpa Cakar ini akan dibuatkan dalam part-part. Yang kemarin itu menjadi part satunya, dan ini part 2-nya. Materi di part 2 ini berdasarkan permintaan sahabat-sahabat Fantrix di kolom komentar dan juga permintaan di akun TikTok Fantrix. Langsung saja kita masuk ke materi soalnya. Ini dia part 2 kita. Kita mulai dari soal nomor 11 karena part 1 kemarin kan ada 10 nomor ya. Jadi kita lanjutkan part 2. Lanjut nomor 11. Pengalaman selama ini memang banyak yang kesulitan di materi seperti ini. Padahal ini materi mudah sebenarnya. Ini bisa kita kerjakan sangat cepat dan tidak perlu dicakar. Jumlah usia diketahui 55 tahun. Sedangkan perbandingannya 2:9. Nah, perbandingannya kita jumlah saja. 2:9. Kalau kita jumlah 2 dengan 9 itu 11. Nah, sementara katanya jumlah sebenarnya adalah 55. Jadi si 11 ini kita kali 5 supaya 55 kan? Nah, artinya si 5 inilah faktor pengalinya. Atau bisa didapat juga dari 55 dibagi 11. 11 itu dari 2 tambah 9 tadi ya. Intinya kita sudah punya faktor pengali 5. Nah, kita lihat di perbandingan itu. Selisih usia mereka di perbandingan itu adalah 9 dengan 2. Berarti 9 kurang 2 itu 7 ya. 7 tadi faktor pengalinya 5. Jadi 7 kali 5, 35. Itulah selisih usia mereka yang sebenarnya. Mudah sekali kan? Jadi dengan sangat cepat dan mudah tanpa dicakar, jawabannya pilihan yang C ya. Kita coba lagi contoh kedua. Soal nomor 12. Jumlah usia 42 tahun dan yang ditanyakan perbandingan usia. Dari kalimat Adi 6 tahun lebih tua, itu berarti kita dapat selisihnya. Nah, ini kebalikan saja dari soal yang di atas. Di sini diketahui jumlah dan selisih. Yang ditanyakan itu perbandingan usia Bita dan Adi. Bita dan Adi. Bita lebih muda dari Adi. Berarti, buang jauh-jauh dari pikiran kita pilihan jawaban D dan E. Tidak mungkin karena di situ tua banding muda. Jadi, kita hanya fokus kepada pilihan A, B, dan C. Trik 5 detiknya begini. Trik mudahnya begini. Jumlah usia mereka kan 42 tahun. Nah, kita anggap saja dulu sama. Jadi usia mereka kita anggap sama-sama 21 tahun. 21 itu dari 42 dibagi 2. Kemudian katanya selisihnya 6. Supaya berselisih 6, berarti yang 1 ditambah 3, 1 lagi dikurangi 3. 3 itu dari mana? Dari 6 bagi 2. Jadi, tadi kita anggap sama-sama 21 kan? Kalau yang 1 ditambah 3, jadi 24. Kalau yang 1 lagi dikurangi 3, jadi 18. Jadi dia 24 dengan 18. 24 dengan 18 itu sama-sama bisa dibagi 6. Menjadi 4 dengan 3. Jadi jawabannya yang 4:3. Nah, karena yang ditanyakan kebalikannya, muda banding tua, berarti dengan mudah kita sudah dapatkan jawabannya 3:4. Yakni pilihan jawaban B. Semudah itu ya. Cara lain, karena didukung oleh angka-angka di pilihannya, di pilihan ABCDE-nya, kita bisa juga kerjakan ini hanya 5 detik. Caranya begini. Perhatikan tadi, sisa pilihannya itu kan hanya A, B, dan C. Lalu, di pilihan itu jumlahkan saja. Misalnya yang A, 2:3. Kalau 2 tambah 3 itu kan 5. Kalau yang B, 3:4. 3 tambah 4 kan 7 ya. 5/6 ditambahkan jadi 11. Nah, tinggal cek mana dia yang merupakan faktor dari 42. Atau mana yang kalau dikali bilangan bulat dia jadi 42. 5, 7, apa 11? Jawabannya tentu 7 kan? 7 kali 6 itu 42.
Jadi sudah pasti itu jawabannya yang B. Mudah sekali kan? Kita lanjut ke nomor-nomor menarik berikutnya. Dua nomor selanjutnya, ini masih mengenai usia-usia, supaya tuntas dan saya tidak ditagi-tagi lagi. Langsung saja fokus ke jawabannya. Katanya jumlahnya 90, jumlah usia ayah dan ibu itu 90 tahun. Jadi, sementara kita anggap sama dulu saja. Sama-sama 45 tahun, ya kan? 45 tahun itu dari mana? Itu tadi dari 90 dibagi 2. Nah, karena selisih mereka 4 tahun, 4 dibagi 2 itu 2 ya. Berarti, yang satu ditambah 2, satu lagi dikurang 2. Katanya ayah dan ibu, jadi sudah pasti ayah lebih tua dari ibu di situ ya, karena duluan ayah disebut baru ibu. Sementara selisihnya 4. Jadi, si 45 kalau ditambah 2 jadi 47, kalau dikurang 2 jadi 43. Kita sudah dapatkan usia ibu ternyata 43 tahun. Ada di pilihannya loh, dan itu bisa jadi jebakan. Hati-hati perhatikan pertanyaannya. Yang ditanya adalah usia ibu 5 tahun lagi. Jadi jawabannya 43 tambah 5, yaitu 48 tahun. Pilihan jawaban D ya. Ketika saya posting trik mudah seperti ini di platform akun TikTok Fantrix, itu banyak sekali komentar yang menanyakan, bagaimana kalau jumlah usia mereka ganjil atau selisih usia mereka ganjil? Itu pertanyaan yang bagus dan jawabannya tetap caranya sama. Kalau selisih usia mereka ganjil, pastilah jumlah usia mereka ganjil. Misalnya 7 dengan 8. 7 dengan 8 kalau dijumlah 15, ganjil ya. Lalu selisihnya 1. Jadi sama saja. 1 itu kalau dibagi 2 setengah. Nah, jadi 7 tambah 8 itu 15. 15 kita bagi 2 itu kan 7 setengah. Jadi sementara kita anggap 7 setengah dan 7 setengah. Lalu yang tua ditambah setengah, yang muda dikurang setengah. Berarti 7 setengah tambah setengah jadi 8. Yang 7 setengah dikurang setengah jadi 7. Dapatnya 8 dan 7. Sama saja kan? Jadi nanti kalau di kolom komentar sini ada pertanyaan seperti itu, berarti tidak menonton video ini secara utuh loh. Ya kan? Kita lanjutkan nomor 14, ini menarik ini. Soal ini bilang, saat saya lahir, jumlah usia ayah dan ibu 55 tahun. Artinya, usia mereka 55 tahun kalau dijumlah, itu saat usia saya 0 tahun. Kan baru lahir ya. Lalu katanya saat ini, jumlah usia kami bertiga, jadi ayah, ibu, dan saya, itu 115 tahun. Nah ini cepat sekali nih. Tinggal kurangkan saja 115 dengan 55. 115 dikurang 55 itu kita peroleh 60. Itu artinya dari sejak saya lahir sampai saat ini sudah ada penambahan 60 tahun kalau usia kami bertiga dijumlah. Nah, itu kami bertiga, nambah usianya kan sama. Jadi 60 dari 3 orang ini dibagi 3 saja. 60 bagi 3, 20 kan? Artinya ayah bertambah 20 tahun, ibu bertambah 20 tahun, saya juga bertambah 20 tahun. Saya bertambah 20 tahun dari 0, berarti saat ini usia saya 20 tahun. Mudah sekali kan? Jadi jawabannya pilihan jawaban C. Next, kita lanjutkan. Masih banyak soal-soal menarik selanjutnya. Ini dia dua nomor selanjutnya, nomor 15 dan nomor 16. Tema soalnya kombinatorik sesuai dengan permintaan sahabat Fantrix. Nomor 15 ini materi SMA, babnya bab kombinasi. Jadi ada rumus kombinasi. Nah, tapi kalau kita pakai rumus kombinasi, berarti harus pakai cakar ya. Sementara kita mau bahas tanpa cakar. Ada banyak sekali soal matematika seperti ini. Dia kombinasi dari N2. Misalnya seperti soal yang ada di sini. Contoh lainnya misalnya
ibu guru memanggil 2 orang untuk membantunya. Misalnya dari sekitar 9 orang misalnya mau diambil 2 orang. Contoh lain misalkan pertandingan sepak bola. Yang namanya pertandingan sepak bola itu kan itu 2 tim yang bertanding. Jadi kalau misalnya ada 8 tim bertanding sepak bola, berapa banyak pertandingan yang terjadi? Itu juga setipe dengan ini. Nah, kombinasi N dengan 2 itu bisa kita hitung langsung tanpa mencakar, tanpa menggunakan rumus kombinasi. Seperti soal nomor 15 ini, yang bersalaman ada 10 orang. Jadi, langsung saja 10 kali 9 bagi 2. Berarti 90 dibagi 2, 45 ya. Semudah itu ya. Pilihan jawaban D. Jadi tinggal N dikali dengan N kurang 1 lalu bagi 2. Misalnya yang bersalaman itu 15 orang, berarti jawabannya 15 dikali 14. 15 dikurang 1 kan 14 ya. 15 dikali 14 lalu bagi 2. Kita coba lagi variasi soal berikutnya, yaitu soal yang nomor 16 ini. Katanya ada 4 pasangan suami istri. Kalau ada 4 pasang, berarti semuanya 8 orang ya. Jadi 8 orang saling salaman. Jadi ini 8 kombinasi 2 ya. Tadi untuk kombinasi 2 itu seperti ini, kita sudah mudah. Ada 8 kurangi 1, 7. Jadi 8 dikali 7 bagi 2. Nah, 8 dikali 7 bagi 2, 8 bagi 2 saja dulu. 8 bagi 2 itu 4. Jadi 4 yang dikali 7, 28. Nah, variasinya yang bikin menarik di sini. Dia bilang mereka saling salaman kecuali dengan pasangan masing-masing. Karena ada 4 pasang, berarti dikurang 4. Jadi 28 tadi kita kurangi lagi dengan 4. Maka dengan sangat cepat dan tanpa cakar, kita peroleh jawabannya 28 dikurang 4 sama dengan 24. Pilihan jawaban D. Mudah dan cepat sekali kan? Kita lanjut. Ini dia 2 nomor selanjutnya. 2 nomor selanjutnya ini materi permutasi. Materi permutasi ini yang kita bikin kotak kali, kotak-kotak, lalu di kotak-kotak itu diisi bilangan-bilangan. Selanjutnya nanti bilangan-bilangan itu dikalikan. Seperti soal di nomor 17 ini misalnya. Katanya ayah, ibu dan 3 anaknya, berarti ada 5 orang ya. Kalau sudah 5 orang begini, nanti ada 5 bilangan yang dikalikan. Repot juga, harus pakai cakar. Nah, tidak harus begitu. Kita fokus saja ke anak-anaknya yang 3 orang itu. Katanya kedua orang tua mengapit anak-anak. Jadi sudah pasti orang tua itu di kiri kanan atau di kanan kiri. Yang kita otak-atik susunan berdirinya hanya 3 orang anak-anaknya. Jadi kalau sudah 3 orang, berarti ada 3 kotak kali yang kita isi angka 3, 2, dan 1. Nah, 3 kali 2 kali 1 kan 6. Itu mudah, nggak usah dicakar ya. Selanjutnya, karena kedua orang tua mengapit, itu ada 2 posisi. Bisa ayah di kanan, ibu di kiri, bisa sebaliknya. Jadi, hasil yang 6 tadi kita kalikan 2. Karena ada 2 posisi kedua orang tuanya. 6 kali 2 itu 12 ya. Jadi dengan mudah, cepat, dan tanpa cakar, kita bisa dapatkan jawabannya yang pilihan jawaban B, 12. Soal nomor 18 ini menarik ini. Kalau melihat soalnya, biasanya kita langsung terfikir pada materi atau bab barisan dan deret, ya kan? Bilangan ganjil puluhan, berarti kita mulai dari angka 11. Selanjutnya, tambah-tambah 2, karena dia bilangan ganjil, jadi 11, 13, 15, 17, dan seterusnya, sampai terakhir angka 99. Tapi cara itu terlalu lama. Padahal kita mau ini cepat, tepat, dan tanpa cakar. Cara paling mudah tentunya kita manfaatkan permutasi. Kita tinggal bikin 2 kotak kali. Karena bilangan ganjil puluhan, jadi ada 2 bilangan. Kita sediakan 2 kotak kali ya. Kotak itu kotak puluhan dan kotak satuannya. Jadi yang paling kanan itu kotak satuannya. Dia hanya bisa diisi oleh angka-angka yang ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9.
Jadi ada 5 bilangan yang bisa mengisi dia karena harus ganjil. Sementara yang kotak puluhan itu bebas. Dia bisa diisi dari angka 1 sampai angka 9. Jadi ada 9 bilangan yang mengisi dia. Berarti isinya kotak kali kita itu adalah 9 dan 5. 9 kali 5 kan 45. Pilihan jawaban D. Mudah sekali kan? Ini dia 2 nomor berikutnya. Saya jelaskan lagi kenapa kita perlu menguasai cara cepat menjawab soal TIU matematika ini. Karena soal ini ada di banyak jenis tes seleksi. Tes CPNS, tes dari SMA ke perguruan tinggi negeri, itu melalui UTBK, tes dari S1 ke S2, S2 ke S3, bahkan beberapa perusahaan besar juga biasanya ada tes seperti ini dulu, selain tes bahasa. Yang jadi masalah, tes-tes seperti ini itu durasi waktunya sangat singkat, tidak sampai 1 menit per nomor soal kalau di rata-rata. Karena dia mau menyeleksi, jadi dia mau mencari orang yang bisa dengan jeli menjawab dengan tepat dan cepat. Dari semua peserta seleksi, pasti lebih dari setengahnya itu bisa menjawab soal-soal seperti ini. Tapi hanya sedikit dari mereka yang bisa menjawab dengan cepat. Jadi, dia sempat mengerjakan semua nomor soal sebelum waktunya selesai. Jadi, kejar-kejaran waktu itu juga bagian dari seleksi. Baik, kita langsung bahas saja soal nomor 19 ya. Ini soal kombinasi ya. Kombinasi dari 11, 9. Nah, kalau kita pakai rumus kombinasi 11, 9, tentunya ini lama dan harus pakai kertas cakar ya. Nah, triknya di sini. Untuk kombinasi 11, 9, 9 ditambah 2 itu kan 11 ya. Jadi, kombinasi 11, 9 sama saja dengan kombinasi 11, 2. Jadi, ini sama soalnya dengan seandainya yang diambil 2. Jadi, kalau soal itu mengatakan perusahaan mau mengambil 9 orang yang bersedia dari 11 yang tersedia, kita ganti saja soalnya menjadi perusahaan membuang 2 dari 11. Jadi sama saja itu jawabannya nanti. Nah, kalau sudah kombinasi 11, 2 kan sudah cepat. Langsung 11 dikali 10 bagi 2. Jadi 10 bagi 2 itu 5. 5 dikali 11, 55. Dengan mudah, cepat, dan tanpa cakar, kita dapatkan pilihan jawaban C, 55 cara. Menarik sekali bukan? Soal nomor 20 ini juga menarik ini. Katanya dari 7 orang guru, 5 orang akan ditempatkan di Pulau Sabu dan 2 orang lagi ditempatkan di Pulau Raijua. Ini 2 pulau kecil ini di provinsi NTT, ini 1 kabupaten. Nama kabupatennya Kabupaten Sabu Raijua. Nah, menariknya di sini. Kalau membaca soal ini sepertinya ada 2 kombinasi. Nanti ada banyak bilangan perkalian-perkalian dan dibagi lagi. Jadi kesannya ini butuh kertas cakar ini, pasti lama. Ternyata tidak. Kita hanya perlu fokus sama yang 2 orang. Jadi 2 orang yang ditempatkan di Pulau Raijua. Artinya apa? Yang tersedia kan ada 7. Kalau sudah dipilih yang 2 orang untuk ke Raijua, otomatis sisanya itu sudah di Pulau Sabu. Jadi kita hanya perlu mengkombinasikan 7 dengan 2. Nah, kombinasi 7 dengan 2 kan? Tadi kita sudah belajar, itu 7 dikali, dikurangi 1, jadi 7 dikali 6 ya. Lalu bagi 2. 7 dikali 6, lalu bagi 2, 42 dibagi 2, 21. Jadi sudah selesai, jawabannya 21 cara. Pilihan jawaban C. Mudah sekali kan? Ini dia semua TIU matematika tanpa cakar kita yang part 2. Nah, part 3-nya nanti saya tunggu komentar kalian. Kalian butuh materi apa untuk kita jadikan soal dan dibahas tanpa cakar. Jangan lupa bagi yang belum, like dan subscribe channel ini supaya channel ini tetap berkembang. Yang punya channel juga semangat untuk terus upload video-video edukasi terbaru. Tetap semangat dan semoga terbantu.